Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan lagi materi PSI yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi yang berjudul Pengembangan Software dengan Pengembangan Aplikasi. Pengembangan software yaitu sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk struktur, perencanaan, dan pengendalian proses pengembangan sistem informasi. Pendekatan penggunaan software yang digunakan sebagai berikut. Ada waterfall, prototyping, serta spiral. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem. Pengembangan sistem yaitu kegiatan untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan kendala yang muncul dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Konversi sistem dalam teknologi informasi dan fenomenanya. Perlu diperhatikan pada konversi, ada proses perencanaan dan permodelan, konstruksi, pemrograman, dan pengetesan perangkat lunak. Terdapat 4 metode konversi sistem yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi bertahap, dan konversi pilot. Cara untuk mengkonversi file. Konversi file gradual. Suatu transaksi diterima dan dimasukkan dalam sistem. Program net cari file master baru. Jika record tersebut tidak ditemukan dalam file master baru, file master lama diakses untuk record yang tepat dan ditambahkan ke file master baru dan diupdate. Jika transaksi tersebut adalah record baru, maka record baru disiapkan dan ditambahkan ke file master baru. Berikutnya ada konversi file total, yaitu konversi file dengan cara memformat sistem lama ke sistem baru dengan suatu software tertentu. Ada rencana implementasinya, yaitu sistem lama ke sistem baru akan melibatkan tim implementasi terdiri dari profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan staf, perwakilan vendor, serta pemakai primer, dan keperluan implementasi sistem yaitu persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan atau pembuatan dokumentasi, serta konversi file dan sistem. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari kegagalan penerapan sistem. Adanya keteraturan dan saling terkait agar terjadi kerjasama yang baik, menerapkan sistem dengan memperhatikan semua aspek yang terlibat di dalamnya. Kembali ke tujuan awal dari perusahaan dan sistem harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditetapkan untuk dikembangkan. Memperhatikan sumber daya manusia dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan. Serta perubahan SI lama ke SI baru dapat mengakibatkan kesalahan yang berisiko dan berakibat fatal bagi jalannya suatu organisasi apabila tidak tepat dalam melaksanakan sistem informasi barunya. Dalam memperkecil risiko yang ada, maka perlu kiranya diperhatikan berbagai cara dalam mengkonversi sistem dan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pengalihan sistem informasi. Menurut O'Brien, tahun 2005, operasi awal dari sistem bisnis yang baru dapat menjadi tugas yang sulit. Hal ini biasanya memerlukan proses konversi dari penggunaan sistem yang ada saat ini atau sistem lama ke operasi aplikasi yang baru atau yang lebih banyak. Baiklah itu materi yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.